Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman trader yang berbahagia dimanapun Anda berada. Selamat pagi, selamat ketemu lagi dengan Wijaya Trading di sini. Pada pokok bahasan yang akan kita kupas pada kesempatan pagi ini adalah memenuhi pertanyaan dari teman-teman yang di YouTube maupun di WhatsApp. Salah satu pertanyaan yang sering disampaikan ke meja redaksi Wijaya Trading adalah Pak, bagaimana cara kita menggunakan time frame, karena banyak di antara mereka masih bingung menggunakan time frame. Bagaimana ketika market itu bergerak uptrend maupun downtrend seperti itu. Kemudian ketika kita menggunakan modal kecil, bagaimana Pak supaya kita bisa menggunakan time frame yang tepat? Masih banyak terjadi kesalahan pada teman-teman semuanya, masih bingung memanfaatkan time frame ini, sementara time frame ini adalah bagian penting yang tidak bisa dipisahkan dari namanya trading itu sendiri. Kenapa kok kita harus menggunakan time frame yang tepat, time frame yang pas? Ya, karena biar kita tidak terjebak dalam floating yang panjang, supaya kita tidak berlarut-larut dalam minus yang cukup panjang seperti itu. Perlu teman-teman ketahui semuanya bahwa penggunaan time frame itu juga bergantung dengan pola dan cara teman-teman semuanya melakukan trading. Jadi kalau saya sampaikan kenapa kita bisa berbeda menggunakan time frame, ya karena masing-masing trader ya punya style sendiri, punya gaya sendiri, punya metode sendiri. Ya, ada yang menggunakan strategi day trader, ya dia trading dalam jangka waktu 1 hari atau beberapa hari. Kemudian ada juga yang menggunakan strategi trading namanya scalper atau scalping, ya. Jadi kemudian ada juga teman-teman yang menggunakan namanya swinger. Nah, ada satu lagi tambahan yang kita masukkan dalam satu strategi trader, itu namanya sniper. Apa penjelasan dari masing-masing yang saya sampaikan tadi? Tentu berbeda nanti pemanfaatan dari time frame itu sendiri. Seorang scalper itu time frame yang dipergunakan berbeda dengan seorang swinger. Sebaliknya seorang swinger juga akan berbeda pemanfaatannya time frame ini dibandingkan dengan seorang sniperan seperti itu. Lebih jelasnya, lebih detailnya saya akan coba berikan gambaran dalam bentuk grafis. Saya akan berikan penjelasan dalam bentuk bahasa gambar sehingga teman-teman bisa lebih detail memahami apa itu time frame, bagaimana cara menggunakannya, kemudian seperti apa yang kira-kira cocok bagi saya seperti itu. Yuk kita lihat penjelasannya berikut. Jadi time frame adalah kurun waktu tertentu yang ditentukan sebagai masa pengamatan pergerakan harga. Jadi time frame ini adalah pengelompokan waktu tertentu untuk pengamatan pergerakan harga itu sendiri. Jadi ketika kita mengklasifikasikan dalam H1 atau 1 jam sekali, maka ketika 1 jam sekali itulah pergerakan harga akan terakumulasi, sehingga 1 jam sekali terjadi proyeksi dari permintaan dan penawaran yang ada di sana akan digambarkan dalam bentuk satu candle. Kemudian ketika 1 jam berganti, maka akan berganti candle yang baru lagi. Di dalam MetaTrader, baik itu yang ada di komputer maupun yang ada di Android, di sana sudah tersedia bawaan dari MetaTrader itu sendiri,
berbagai time frame pilihan yang bisa teman-teman pergunakan, mulai dari 1 menit, kemudian 5 menit, 15 menit, 30 menit, 1 jam, kemudian 4 jam, 1 hari, 1 minggu, dan 1 bulan sekali. Masing-masing time frame tentu punya karakter yang berbeda-beda, dan masing-masing time frame tentu akan mencerminkan pergerakan yang berbeda-beda. Ketika kita menggunakan time frame M30 misalkan, belum tentu pergerakan itu satu arah dengan atau sejalan tren dengan yang ada di daily. Karena itu pandai-pandai teman-teman semuanya memanfaatkan atau menggunakan time frame ini sebagaimana kita menggunakan senjata, atau kita bisa gambarkan ini sebagai satu pakaian, di mana pakaian itu bisa kita pergunakan sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kondisi. Sama halnya dengan time frame. Ketika kita menggunakan time frame H1 bagaimana, ketika kita menggunakan time frame D1 bagaimana, itu nanti akan mempengaruhi hasil dari analisa dari teman-teman semuanya, dan itu akan menjadikan hasil analisa masing-masing trader akan berbeda. Ketika kita masuk di M15, mungkin saya berikan contoh seperti ini. Ketika di M15 ada pergerakan harga yang cenderung turun di gold atau di emas, ini belum tentu mengindikasikan bahwa market itu betul-betul akan turun ketika kita mengambil time frame di H1. Nah, ketika di H1 bahkan masih terjadi keseimbangan harga, atau masih terjadi di sana konsolidasi harga, masih berada di titik pembukaan, sehingga kita belum bisa menentukan apakah arahnya ini naik ataupun turun ketika di H1. Sebaliknya, ketika kita memanfaatkan di M15, maka ini sudah tampak kuat turun di sana. Ya, akan mulai tampak di sana pergerakan sel yang makin terlihat lebih jelas di sana karena menggunakan time frame yang lebih rendah. Apa yang sebaiknya kita lakukan, apa yang sebaiknya kita pergunakan time frame yang cocok untuk kita. Nah, tentu ini kembali ke teman-teman semuanya, karena masing-masing trader tentu punya kondisi yang berbeda-beda, punya peluang yang berbeda-beda untuk menangkap sinyal-sinyal yang ada. Terkadang mereka juga senang dengan tantangan ekstrim, sehingga lebih suka dengan time frame rendah. Ada juga mereka yang tidak banyak waktu, tidak banyak kesempatan untuk monitoring lama di sana, sehingga mereka lebih cocok dengan metode long term trading atau trading jangka panjang. Dan ini tentu akan sangat berbeda satu dengan yang lainnya. Karena itu masing-masing orang bijaklah untuk menggunakan time frame itu sendiri. Nah, marilah kita simak penjelasan saya berikut ini seputar time frame dan klasifikasi dari trader. Baik, teman-teman trader semuanya, seperti saya sampaikan di pembukaan awal bahwa untuk memahami satu time frame, maka kita harus paham dulu diri kita ini sebagai apa. Apakah kita ini sebagai trader yang hanya ikut-ikutan, atau kita punya pendirian sendiri. Nah, masing-masing trader tentu punya gaya berbeda, tentu punya style, punya strategi yang berbeda-beda. Tetapi di sini Wijaya Trading akan
mengklasifikasikan trader berdasarkan waktu buka dan jangka waktu nanti yang dipergunakan. Ini nanti akan menentukan di time frame berapa kita akan masuk, kemudian bagaimana strateginya. Marilah kita simak penjelasan berikut ini. Yang pertama adalah jenis scalper. Apakah teman-teman nanti salah satu dari yang kita sampaikan ini? Marilah kita setelah membaca, setelah melihat dari tayangan ini, teman-teman bisa introspeksi, teman-teman bisa melihat kira-kira saya masuk di kategori yang mana. Berikutnya adalah jenis trader day trader. Jadi ada scalper, ada day trader, kemudian yang jenis ketiga adalah swinger. Kemudian yang jenis yang terakhir berdasarkan klasifikasi dari Wijaya Trading adalah sniper. Anda masuk di kategori yang mana? Silahkan diperhatikan penjelasan kami satu persatu. Yang pertama scalper. Dari teman-teman, ketika teman-teman sebelum masuk di dunia trading forex khususnya, maka kenali dulu diri Anda. Pahami dulu Anda sebagai trader yang mana, sehingga strategi yang kita gunakan tepat sasaran. Jadi tidak asal kita analisa, tidak asal kita comot, tidak asal kita hanya membaca secara tren saja, tetapi kita bisa mengukur diri kita dengan cara mengenali jenis trader seperti apa yang ada pada diri kita. Yang pertama jenis scalper. Ini seperti apa jenis scalper ini? Jadi kalau teman-teman ini jadi seorang scalper, itu transaksi atau open posisi, close posisi dilakukan dalam waktu yang relatif cepat. Hanya membutuhkan waktu tidak terlalu lama. Seorang scalper ini bisa mendapatkan profit, bisa masuk market dengan cepat, kemudian keluar juga dengan cepat. Kemudian ciri yang berikutnya dari seorang scalper adalah hanya mengambil target keuntungan yang kecil. Berapa target keuntungan dari seorang scalper? Dari data yang kita kumpulkan, dari pengalaman yang kita lakukan, seorang scalper itu target rata-rata sekitar 15 sampai 25 poin. Kenapa ngambil target yang kecil? Karena scalping kita masuk di market dengan cepat, keluar dengan cepat dengan harapan bisa profit dengan cepat. Karena itu hanya mengambil profit yang kecil. Ketika kita ngambil profit yang kecil, market bergerak dengan cepat, maka potensi keuntungan yang kita peroleh dari target itu makin cepat. Itulah tujuan dari seorang scalper, masuk dengan cepat, kemudian keluar juga dengan cepat. Kemudian time frame yang digunakan berapa untuk seorang scalper ini? Nah, untuk kita masuk menjadi seorang scalper, maka time frame yang biasa digunakan cukup rendah, yakni di antara menit 5 dan menit 30. Artinya hanya M5 dan M30 yang digunakan. Untuk digunakan menganalisa, kemudian menentukan apakah harus open posisi buy maupun sell hanya dengan time frame M5 dan M30. Inilah ciri-ciri dari seorang scalper. Kemudian untuk mendapatkan profit tentu harus untuk mendapatkan profit yang lebih banyak tentu harus
masuk lebih banyak lagi, harus banyak transaksi karena target profitnya kecil, cuma 15 sampai 25 poin. Sehingga misalkan dengan lot 0,1 kita hanya mengambil 15 poin, maka kita hanya mendapat profit 1,5 dolar saja. Karena itu profitnya kecil, tetapi biasanya seorang scalper ini melakukan transaksi yang banyak dalam satu hari itu. Setelah kita memahami ciri-ciri dari seorang scalper atau metode scalping, berikutnya kita akan mengenal namanya day trader. Seperti apa ciri-ciri day trader itu? Yang pertama, biasanya transaksi atau open posisi, close posisi itu jauh lebih lama daripada seorang scalper. Ya, day trader itu lebih lama daripada seorang scalper tentunya. Jadi target profitnya tentu juga lebih besar. Kalau scalper tadi 15 sampai 25 poin, maka seorang day trader ini bisa mencapai 50 poin. Jadi antara 30 sampai 50 poin. Kemudian time frame yang digunakan juga relatif lebih tinggi, yakni di antara H1 dan H4. Jadi untuk menentukan open posisi itu membaca di time frame H1 dan H4. Ketika sudah menemukan titik peluang di sana, maka di situ bisa ambil posisi open buy maupun sell dengan time frame eksekusi tentu di H1, selalu di H1 yang ini. Kemudian jangka waktu transaksi untuk day trader tentu juga lebih lama, yakni di antara 2 sampai 4 jam. Ya, seorang day trader tidak terlalu buru-buru mengambil posisi dan tidak terlalu buru-buru exit dari posisi itu. Dari jangka waktu ketika sudah masuk, maka dia tunggu hingga 4 jam sampai mendapatkan target profit yang diinginkan. Yang ketiga, jenis trader yang ketiga yang kita klasifikasikan yaitu swinger. Ya, teman-teman harus paham seperti apa swinger itu. Nah, seorang swinger itu biasanya open posisi, transaksinya, close posisinya juga lebih panjang waktunya. Bisa 24 jam, bisa 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, bahkan bisa sampai 1 tahun untuk swinger ini. Tentu seorang swinger ini harus mempersiapkan ketahanan yang cukup, harus mempersiapkan modal yang cukup. Kenapa? Karena targetnya lebih tinggi, kemudian waktunya juga lebih lama. Ketika waktunya sudah berjalan lama, pergerakan tinggi, modal tidak cukup, maka sangat berbahaya. Karena itu rata-rata seorang swinger punya modal yang lebih besar. Kemudian time frame yang digunakan seorang swinger itu lebih panjang lagi, yakni menggunakan H4, kemudian daily-nya dimanfaatkan juga, weekly dan monthly, semuanya dimonitor, semuanya diperhatikan sebelum menentukan titik entry-nya di sana. Apakah di daily-nya tren naik, di weekly-nya bagaimana trennya, bahkan di monthly-nya dilihat seperti apa, karena ini jangka panjang. Orang swinger ini dia melakukan trading jangka panjang. Kemudian targetnya juga lebih besar. Biasanya kalau yang mingguan tentu ribuan poin. Nah, di sini saya mencatatkan target profitnya yang jelas lebih dari 100 poin. Ada yang
ribuan, tentu ini biasanya lebih lama, bisa mingguan, bisa bulanan. Yang pasti lebih dari 100 poin. Ini adalah jenis dari swinger. Yang keempat, jadi metode trader berdasarkan klasifikasi waktu yang digunakan. Wijaya Trading mengklasifikasikan menjadi 4 ya. Yang pertama tadi scalper, kemudian day trader, yang ketiga tadi swinger, yang keempat adalah sniper. Seorang sniper ini transaksi open posisi, close posisi itu biasa lebih cepat juga. Jadi tidak lama seperti swinger, tapi lebih cepat karena berdasarkan ciri khas seorang sniper itu membidik lama, kemudian eksekusi dengan cepat, tepat sasaran. Itulah yang dinamakan sniper. Jadi close posisi, open posisi butuh waktu 1 sampai 4 jam di sana. Kemudian time frame yang digunakan juga lebih relatif panjang, pakai H4, daily, weekly, bahkan monthly juga dianalisa semuanya, dilihat semuanya. Karena untuk menentukan posisi entry point yang sangat akurat ini banyak dibaca semuanya, mulai dari H4, D1, W1 maupun monthly-nya. Kemudian target profitnya juga besar, tetapi tidak sebesar dari swinger karena sniper keluar dari market lebih cepat, targetnya juga tidak terlalu banyak, tetapi juga tidak kecil. Biasanya rata-rata di atas 50 poin, tetapi tidak sampai ribuan karena ini hanya dilakukan dengan cepat. Kemudian hanya masuk market di kondisi market yang ramai atau di volatilitas yang tinggi. Jadi hanya masuk ketika pergerakan terjadi volatilitas yang tinggi. Ketika sideways maka lebih tiarap atau lebih baik hanya monitor saja. Ketika market sudah mulai ada tren, ketika market sudah bergerak mulai kenceng, maka disitulah seorang sniper sudah mulai ancang-ancang ambil posisi, mengumpulkan semua bahan, mengumpulkan semua data untuk dievaluasi, dianalisa, kemudian akan menentukan entry di daerah mana dengan cara melihat time frame juga di H4, D1, weekly maupun monthly. Ya. Seperti itu kira-kira penjelasan dari kami untuk teori dari jenis-jenis trader berdasarkan waktu yang digunakan. Nah, bagaimana prakteknya di lapangan ketika memanfaatkan misalkan scalpingan? Sama, jadi teman-teman bisa membuka di time frame M5, kemudian membaca karakter candle seperti apa. Misalkan seperti ini, ketika market naik kemudian ada sinyal turun, ini sinyal turun, sinyal penolakan, dikuatkan, dikonfirmasi oleh merah, maka berikutnya merah bisa ambil posisi sell di sana. Karena targetnya tidak terlalu banyak, maka bisa dipastikan lebih banyak profitnya daripada minusnya. Yang penting teman-teman memahami betul-betul pola candlestick. Teman-teman betul-betul memahami yang namanya pattern candlestick, tidak hanya membaca tren saja, karena semuanya sangat berpengaruh di sana. Ketika market turun, kemudian ada sinyal penolakan kuat di sana, maka di situ akan ada reversal, ada pembalikan. Selalu ada sinyal yang mempengaruhi candle sesudahnya. Jadi ketika mau naik maupun mau turun selalu ada sinyal-sinyal pola candle di sana. Makanya teman-teman harus
betul-betul menguasai, teman-teman harus betul-betul paham secara detail step-stepnya, kemudian pola-polanya seperti itu. Harus banyak pengalaman, harus banyak mencoba dengan praktek dengan demo dulu. Saya berharap teman-teman ketika paham semuanya, ketika memahami pola candle, ketika memahami pattern candle, kemudian memahami juga yang namanya titik support dan resistennya, maka saya yakin teman-teman walaupun menggunakan teknik scalper, teknik scalping, day trading, kemudian swinger maupun sniper, saya pastikan akan lebih banyak profitnya. Kenapa teman-teman tidak memahami secara detail dari time frame yang biasa digunakan? Karena juga teman-teman tidak memahami sebenarnya saya ini sebagai trader yang bagaimana. Ketika tidak memahami trader yang sudah dijalani, maka time frame yang dipakai juga akan bias. Ya, ketika kita sudah bisa menentukan saya ini di kategori trader yang mana, maka kita bisa fokus di sana time frame-nya berapa, kemudian bagaimana menganalisanya. Terpenting teman-teman juga harus paham tadi yang namanya pola candle, kemudian pattern candle, kemudian daerah support dan resisten. Itu saja. Kalau itu teman-teman perhatikan, kalau itu teman-teman pelajari dengan detail, saya yakin membaca market tanpa indikator pun akan ketemu. Ya, itu kira-kira teman-teman yang bisa saya sampaikan sekilas mengenai pemanfaatan time frame. Jadi bagaimana cara kita menggunakan time frame, kemudian cocok dengan karakter seperti apa kita nanti. Nah, itu kembali ke teman-teman trader semuanya. Yang penting kita menyampaikan bagaimana memanfaatkan time frame yang tepat, bagaimana kita bisa menggunakan strategi time frame itu sendiri. Karena tanpa kita memahami time frame itu, maka sangat mustahil kita akan bisa membaca peluang itu. Sangat mustahil kita bisa ambil posisi yang tepat, akurat, dan profitable. Pelajaran yang lain, jangan lupa teman-teman, kalau ada permasalahan, kalau ada persoalan khususnya dalam bidang trading forex, tulis komen pertanyaannya seperti apa. Nanti kita akan coba berikan jawaban dalam bentuk video, dalam bentuk penjelasan grafis, sehingga bisa membantu teman-teman yang masih bingung khususnya di forex trading ini. Jangan lupa klik like, subscribe, dan ikuti terus video dari Wijaya Trading. Salam profit.